Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yohanes Agung Wahyu Nugroho. Nomor induk mahasiswa 18081973, kelas psikologi 33F. Mahasiswa dari Universitas Mercubuana Yogyakarta. Saya di sini akan menjelaskan berpikir kreatif itu seperti apa. Yang pertama ya, apa itu berpikir kreatif? Berpikir kreatif dalam pengertiannya adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk berpikir terus-menerus dan konsisten dalam menghasilkan segala sesuatu yang kreatif dan original. Pada proses creative thinking atau berpikir kreatif, tidak haruslah selalu membuat sebuah konsep yang benar-benar baru. Jadi yang dimaksud di sini adalah kita bisa mengembangkan konsep-konsep yang lama menjadi lebih menarik. Begitu. Nah, kemudian perbedaan berpikir kreatif dan konvensional. Ini dari pengertiannya, berpikir kreatif itu sudah saya jelaskan tadi adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk berpikir secara terus-menerus dan konsisten dalam menghasilkan segala sesuatu yang kreatif dan original. Sedangkan berpikir konvensional adalah berpikir di mana berpikir yang sifatnya mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang lazim digunakan berdasarkan kesepakatan orang banyak. Berpikir konvensional seringkali didefinisikan sebagai sesuatu yang ketinggalan atau kuno. Dari kedua pendapat tersebut atau pengertian tersebut dapat saya simpulkan bahwa berpikir kreatif dan berpikir konvensional itu sangat-sangatlah berbeda. Perbedaan yang pertama, berpikir kreatif menciptakan pengetahuan baru atau inovasi baru, sedangkan berpikir konvensional adalah berpikir secara kuno atau pengetahuan lama. Yang kedua, berpikir kreatif itu mengembangkan kebiasaan-kebiasaan menjadi sesuatu yang lebih menarik. Sedangkan berpikir konvensional itu hanya mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang lazim digunakan. Yang ketiga, berpikir kreatif tersebut berpikir terus-menerus, sedangkan berpikir konvensional itu terpacu pada pemikiran lama. Ciri orang berpikir kreatif. Yang pertama, pemimpi yang realistik. Orang kreatif biasanya dia mempunyai angan-angan tinggi dan angan-angannya tersebut tidak terpikirkan oleh orang lain. Tetapi angan-angannya tersebut masih tetap berpijak pada kenyataan atau realitas. Energi dan fokus. Biasanya orang kreatif ini orangnya energik, fisik maupun mental, tetapi dia bisa fokus bahkan berjam-jam untuk mengerjakan sesuatu hal yang menurutnya itu menarik. Kemudian hal yang ketiga, rasa ingin tahunya tinggi. Di sini yang dimaksud orang-orang kreatif biasanya memiliki rasa ingin tahunya tinggi. Hal ini biasanya orang-orang tersebut menambah pengetahuannya atau rasa ingin tahunya dengan cara membaca buku atau berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian suka bermain namun disiplin. Biasanya orang kreatif itu kreatifnya sungguh merupakan gabungan antara kesenangan dan kerja keras. Meski orang yang kreatif cenderung terlihat suka bermain namun tetap disiplin dalam mengerjakan kewajibannya. Kata bermain ini mengacu pada sikap aktif yang dimilikinya.
atau energi tadi yang dimaksud. Kemudian bangga terhadap pencapaiannya. Orang kreatif biasanya cenderung bangga dengan pencapaiannya sendiri, walaupun pencapaian orang lain lebih baik atau lebih bagus, tetapi dia tetap menilai karyanya lebih baik daripada orang lain, begitu. Kemudian memiliki passion yang kuat. Orang kreatif tak hanya memiliki pekerjaan atau menikmatinya, namun juga menyintai pekerjaan tersebut dan bersemangat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Di samping itu mereka juga bersikap objektif, kritis, dan mau menerima kritik. Pentingnya memiliki kemampuan berpikir kreatif. Pentingnya pengembangan berpikir kreatif yaitu kemampuan kreatif orang dapat mewujudkan atau mengaktualisasi dirinya sendiri. Kemampuan kreatif sebagai kemampuan untuk melihat bermacam-macam kemungkinan untuk menyelesaikan suatu masalah. Bersibuk diri secara kreatif tidak hanya bermanfaat tetapi memberi kepuasan pada individu, serta kemampuan kreatiflah yang membuat manusia mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi banyak sekali manfaat jika kita bisa berpikir kreatif, yaitu bisa meningkatkan kualitas hidup diri kita. Maka dari itu sangat penting kita bisa memiliki kemampuan berpikir kreatif. Nah, kemudian bagaimana menggunakan kemampuan berpikir kreatif dalam mengatasi masalah? Yang pertama, menghandle segala situasi. Jadi kita jika memiliki kemampuan berpikir kreatif, kita dapat menyelesaikan atau menangani segala situasi. Contohnya saja, sesuatu masalah menghantam kita. Nah, di situ kita memiliki kemampuan berpikir kreatif sehingga rintangan-rintangan atau masalah tersebut bisa terlewati dengan baik atau terselesaikan. Yang kedua, mendorong kesuksesan dalam usaha. Kalau Anda seorang pembisnis atau pemula, berpikir kreatif adalah memberikan Anda sebagai ide-ide gagasan baru dalam mengembangkan bisnis atau usaha. Mulai dari munculnya inovasi baru bagi produk atau barang dan jasa tersebut, tetapi juga bisa mengembangkan usaha Anda hingga ide-ide tentang pemasaran produk tersebut. Kemudian yang ketiga, memiliki pergaulan di lingkungan yang lebih luas. Seorang bisa berpikir kreatif cenderung memiliki pola pikir yang berbeda dari orang lain. Itu sebabnya mereka mudah memahami pemikiran orang lain dan mudah menjalin pergaulan terhadap rekan-rekan di lingkungan mereka. Bisa menghargai orang lain dan rekan sendiri. Jadi dengan kebanyakan
teman tadi, maksudnya pergaulan di lingkungan yang lebih luas, orang berpikir kreatif biasanya bisa bergaul dengan orang lain atau menghargai pekerjaan orang lain. Mereka biasanya bisa menerima masalah, mencarikan solusi terbaik dari masalah yang dihadapi, hingga mengeluarkan pendapat-pendapat atau ide-ide, dan masih banyak lagi. Itu sebabnya jika Anda memiliki pemikiran kreatif, Anda pun akan mudah untuk menghargai dan menerima orang lain dalam tim kerja Anda. Begitu. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Jika ada kekurangan dari video ini, mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Sekali lagi terima kasih bagi yang menonton video ini dan mendengarkan video ini.